괜찮아요. Semagot. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yeps, One Piece is back nakama. Akhirnya setelah selama seminggu kita menunggu, kita akhirnya mendapatkan bocoran One Piece chapter 1111 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pembocor, yakni Paypiece dan juga Warskin Forum. Sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu ya, di chapter sebelumnya akhirnya hal yang mengerikan pun terjadi, di mana akhirnya kita melihat wujud sempurna dari iblis Gorosei yang datang ke Pulau Egean untuk mengantisipasi pengumuman dari Pangrikor yang akan berhadapan dengan Sanganiga. Butuh waktu 10 menit lagi untuk menyebarkan informasi yang akan dikatakan oleh Vegapunk, dan itu merupakan waktu yang benar-benar lama bagi Luffy dan kawan-kawannya dan akan bertahan dalam situasi yang terdesak ini. Yep, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa jangan lupa tinggalkan jempol kalian, kemudian komen setelah video berakhir tentang pandangan kalian terkait dengan spoiler yang baru saja dibocorkan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1111 masih belum mendapatkan judul yang terkonfirmasi. Kemungkinan kita akan mendapatkannya pada spoiler lengkap yang akan kita dapatkan pada besok hari. One Piece chapter 1111 kembali melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kali ini Gorosei turun tangan untuk mengantisipasi sinyal yang akan Vegapunk sampaikan ke penjuru dunia. Yokai dari mereka sudah bergerak satu persatu, baik untuk melumpuhkan pasifista maupun mencoba untuk masuk ke Lapu Base. Pertarungan antara Rob Lucci dan juga Zoro telah berakhir, namun Luffy tampaknya masih bisa berdiri. Sementara itu pertarungan antara Luffy dan juga Gorosei terus saja berlanjut. Para raksasa bertanya kepada Luffy tentang nikah, namun Luffy masih tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bocoran selanjutnya menampilkan salah satu Gorosei yakni Warkuri yang meluncurkan gelombang haki raksasa. Itu pun membingungkan Luffy dengan cara yang sangat lucu. Para raksasa memblokir serangan Gorosei, lalu Luffy menciptakan tongkat baseball dan melakukan home run dengan Gorosei sebagai bolanya. Sementara itu, kru bajak laut topi jerami lainnya berlari menuju kapal raksasa untuk melarikan diri. Di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana kondisi dari Kizaru. Para angkatan laut mencoba untuk menghibur Kizaru. Mereka membiarkannya untuk beristirahat. Dan akhir One Piece chapter 1111, raksasa besi atau robot kuno bangun sepenuhnya dan kata-kata pertamanya adalah "Maaf, Joy Boy." Yep, terlihat jelas beberapa hal yang menarik untuk kita lihat pada bocoran kali ini, di mana yakni akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama ini, robot kuno yang terbaring ratusan tahun akhirnya bangun sepenuhnya. Kata-katanya pun sangat unik, yakni mengatakan Joy Boy. Nah, diketahui robot ini telah terlelap selama 200 tahun di Pulau Aegir tanpa diketahui oleh siapapun. Namun dengan kehadiran Luffy dan kru bajak laut topi jerami di pulau tersebut, ini pun membangkitkan Iron Giant dari tidurnya. Yep, itu disebabkan oleh energi dari Dream of Liberation yang dapat membebaskan jiwa dari segala sesuatu yang dilepaskan Luffy saat di pulau tersebut. Nah, ini tentu saja akan ada sangkut pautnya dengan Luffy yang nanti benda kuno ini akan pasti membantu Luffy dan kawan-kawannya kabur menuju tempat yang aman di balik situasi mengerikan yang terjadi di sana. Iron Giant akan memberikan bantuan besar bagi bajak laut topi jerami yang harus menghadapi pasukan angkatan laut dan juga Gorosei. Menariknya, bagaimana jika nanti Luffy akan mengendalikan Iron Giant mirip dengan cara Johnny Soko mengendalikan Giant Robot dalam anime klasik. Hal ini didukung dengan kesamaan fisik antara Iron Giant dengan Oars, raksasa legendaris yang pernah dikendalikan oleh Luffy di Thriller Bark. Yup, semua ini menunjukkan bahwa Luffy memiliki hubungan khusus dengan Great Kingdom, peradaban kuno yang memiliki teknologi dan pengetahuan yang luar biasa. Jadi tanpa sadar ya, kita melihat Luffy dan para raksasa tertawa berhadapan dengan beberapa monster mengerikan yang ada di depannya saat ini. Dan bahkan Luffy sempat-sempatnya bermain baseball dengan mereka. Luffy yang polos memang masih belum tahu apa-apa tentang nikah maupun kekuatannya saat ini. Jadi di Elbaf akan ada momen di mana para raksasa akan menjelaskan tentang keseluruhan isi dunia beserta dengan masa lalu dari Joy Boy, dan tentu ini akan sangat-sangat menarik. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya di Pulau Aegir? Apakah Luffy dan bajak laut topi jerami akan berhasil kabur dari pulau tersebut? Yep,
Saatnya kita berdiskusi di kolom komentar. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni berbicara tentang monster-monster iblis dari Gorosei yang kita lihat pada chapter kemarin. Bagaimana jika Gorosei adalah iblis yang sesungguhnya, kekuatan yang mereka miliki sekarang, dan bahkan bagaimana mereka bisa dipanggil sudah direncanakan sejak Impel Down oleh Oda Sensei. Impel Down merupakan penjara terbesar di dunia, dimulai dari permukaan dan turun bermil-mil ke dasar lautan. Tema dari penjara ini tentu berhubungan dengan neraka dan dapat dilihat di semua lantai, para penjaganya, dan istilah-istilah yang umum digunakan terkait dengan neraka. Jadi selain itu, format neraka berbeda yang dipisahkan ke dalam tingkatannya sungguh menarik. Dan satu hal yang penting tentang Impel Down ini dibangun oleh pemerintah dunia, yaitu oleh Gorosei dan juga Im Sama tentunya. Jadi bagaimana jika pilihan level dan neraka dari penjara mengerikan ini bukanlah suatu kebetulan? Seperti yang telah Sabo peringatkan kepada kita ya, otoritas yang mengendalikan dunia berasal langsung dari neraka, dan masuk akal jika pembangunan terbesar mereka mengacu langsung pada mereka dan dari mana mereka berasal. Menariknya adalah setiap lantai dari penjara neraka ini berhubungan dengan Gorosei dan juga Im Sama. Kita mulai dari level 1 yang disebut sebagai neraka merah. Ini bertemakan Saint J. Garcia Saturn. Dia Gorosei pertama yang mengungkapkan dirinya. Bahaya terbesar dari level ini bukan hanya hutan perang, tapi siapa yang menghuninya. Yeps, laba-laba beracun. Saint Saturn sendiri adalah laba-laba beracun yang kita lihat di Egghead. Level 2 dari penjara ini, neraka binatang, yakni Saint Marcus Mars. Penampilan dari Marcus Mars yang seekor monster Itsumare ini sangat mirip dengan Basilik, seekor burung dengan wajah manusia. Ini adalah ciri utama penjaga level 2. Mereka sangat benar-benar mirip, bukan? Kemudian ketiga, neraka kelaparan Saint Separ Jupiter. Sederhananya adalah itu adalah gurun, tempat tinggal cacing pasir. Yep, lebih jauh lagi, Jupiter adalah dewa pejuang pertanian yang terutama bertanggung jawab atas kelaparan di dunia. Ini benar-benar sangat relate dengan level 3 neraka kelaparan. Kemudian level 4, neraka yang berkobar, Saint Stopman Warkuri. Yang kita tahu yokai darinya adalah Hoku. Satu-satunya sumber yang bisa kita temukan dari monster ini adalah dia adalah babi hutan. Level 4 juga merupakan kuali besar yang mendidih, dan daging babi adalah salah satu dari yang paling banyak dikonsumsi di wilayah timur. Yep, ini adalah neraka terendah ketiga. Mungkinkah monsternya ada hubungannya dengan penggunaan kemampuan api? Chapter kemarin masih belum menjelaskan ya tentang hal tersebut. Jadi bisa saja ini akan mengarah ke tema dari penjara Impel Down level keempat, yakni neraka yang berkobar. Level 5, kita mendapatkan neraka yang membeku, Saint Ethan Baron V Nazjuro. Yep, seperti yang dikatakan Brook sendiri, potongannya menunjukkan dinginnya dunia lain. Nazjuro memiliki kekuatan memotong yang sama, sebuah singgungan pada nerakanya. Selain itu, dia adalah neraka terendah kedua dan pendekar pedang dengan Meito. Yep, lagi-lagi ini sangat amat mirip dengan level 5 dengan kemampuan dari Venus yang membekukan sesuatu. Penjara level 6 Impel Down, neraka abadi, yakni Nerona Imu. Nah, pada level ini memang tidak memiliki tema, tidak ada hukuman. Ini adalah kehampaan yang sangat besar. Fungsinya hanya untuk menghapus nama-nama dari sejarah, singgungan lengkap pada Im Sama sendiri. Dia telah dihapus dari sejarah dan berkuasa dalam bayang-bayang saat dia memerintahkan siapa yang harus dihapus. Lalu, bagaimana lingkaran pemanggilan ini bisa sampai ke Egghead? Penduduk Namakura mencoba memanggil setan, Raja Iblis, menggunakan salah satu yang identik dengan Gorosei. Jadi dengan kata lain, setan dan doa adalah subjek yang terkait, dan Impel Down sendiri juga memberikan kita petunjuk akan hal tersebut. Jadi sekian dulu pembahasan Tamagon mengenai spoiler One Piece chapter 1111 yang keluar di hari ini. Apakah kalian punya pendapat mengenai chapter ini? Tulis di kolom komentar ya, dan mari kita berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di spoiler lengkapnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.